Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fadata wa istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema seputar fikih pernikahan. Menikah itu adalah satu ibadah yang sangat penting bagi seorang muslim, dan terlepas dari pentingnya ibadah menikah, maka yang perlu kita perhatikan sebelum melangsungkan acara pernikahan, yang paling kita perhatikan adalah tentang niat. Tujuan apa kita menikah? Tujuannya apa? Niatnya apa kita menikah? Karena niat itu sebegitu sangat pentingnya untuk menentukan apa yang akan kita lakukan. Semakin niat itu semakin baik, semakin banyak, maka ibadah itu akan bernilai sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar dari apa yang disampaikan oleh para ulama, mereka ketika mau menikah itu ada beberapa niat. Karena sebagian orang ketika mau menikah ya tujuannya karena satu mungkin ingin memiliki yang dicintai, kan gitu. Padahal tujuan menikah itu tidak sesederhana itu. Tujuan menikah itu ya kita bertujuan dengan niat-niat yang sebagaimana diajarkan oleh para ulama. Kadang-kadang orang menikah tujuannya hanya ingin merasakan kenikmatan punya istri, atau misalnya tujuannya hanya karena ingin merasakan nikmatnya misalnya hubungan seksual misalnya. Ya tidak serendah itu tujuan pernikahan. Nah, apa tujuan pernikahan? Yang pertama, yang pasti untuk mencari ridho Allah, pasti itu. Yang kedua, untuk membanggakan Rasulullah dengan memperbanyak umat Rasulullah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, berketurunanlah kalian, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian besok pada hari kiamat. Dan membanggakan Rasulullah termasuk salah satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah, karena bisa membanggakan hati Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara menikah. Karena dengan cara menikah orang bisa memperbanyak keturunan. Kalau tanpa menikah bisa apa enggak bisa memperbanyak keturunan? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Ya caranya menikah. Kemudian niat yang berikutnya, kita niatnya menikah itu untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu bisa menjaga pandangan. Misalnya orang sebelum menikah melihat cewek-cewek masih kelihatan cantik-cantik, masih terdorong untuk melampiaskan hasratnya, syahwatnya. Tapi kalau sudah menikah, lebih tertunduk pandangannya. Kalau misalnya melihat ada perempuan cantik,
langsung segera pulang. Caranya seperti itu, langsung segera pulang, cari istrinya, ajak di kamar, ya semuanya sama rasanya. Semua perempuan tuh rasanya sama. Semua perempuan tuh rasanya sama. Hanya wajahnya saja yang beda. Kalau pengen yang tidak kelihatan wajahnya, ya matikan lampunya. Pakai topeng gitu. Semuanya sama. Itu rumusnya kalau orang sudah menikah, melihat tertarik dengan perempuan lain yang sepertinya lebih cantik, langsung segera pulang. Langsung segera pulang, cari istrinya dan rasakan istrinya. Karena rasa yang ada di istrinya dengan rasa yang dilihat itu sama, tidak beda. Itu resep dari Rasulullah. Jadi mata itu lebih tertunduk pandangannya kalau sudah menikah. Jadi kalaupun berpikiran itu kok kayaknya cantik, mungkin rasanya lebih enak misalnya, oh sama saja. Sama saja, perempuan rasanya semuanya sama. Oh, tidak ada rasa stroberi. Semuanya sama rasanya. Nah, jadi mata itu lebih tertunduk pandangannya. Kalau misalnya ada orang menikah matanya masih jelalatan, masih tertarik dengan rumput tetangga lebih hijau, itu bisa jadi karena tujuannya yang tidak benar di dalam urusan menikah. Yang kedua, tujuannya juga untuk menjaga kemaluan. Ya tadi itu, misalnya tertarik dengan perempuan, terdorong untuk berzina, sudah punya istri untuk melampiaskan syahwatnya dan berpahala. Ini sesuatu yang enak, berpahala, ya menikah itu. Makanya sampai ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, waktu itu Rasulullah itu menjelaskan bahwasanya seorang suami yang berhubungan badan dengan istrinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sehingga ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kok bisa orang melampiaskan syahwat kok bisa dapat pahala? Kemudian Rasulullah balik bertanya, kemudian nanti saya tanya seperti ini, kalau misalnya ada orang melampiaskan syahwat kepada sesuatu yang haram, apakah dia berdosa? Ya berdosa, berzina. Ya sama, ini melampiaskan syahwat kepada sesuatu yang halal juga berpahala. Jadi menikah itu enak. Menikah itu enaknya cuma berapa persen? 55%. Lezatnya 75%. Jadi kalau jadi bahan guyonan orang-orang yang sudah menikah itu, seringkali ada yang ngomong seperti ini, saya nyesel baru nikah sekarang, kok tidak nikah dari dulu. Nikah itu insya Allah banyak enaknya dibanding tidak enaknya itu. Enaknya cuma tidak seberapa, gurihnya itu yang luar biasa. Itu menikah. Jadi tujuannya untuk menjaga kemaluan, untuk menjaga pandangan. Tujuan yang lain juga untuk agar kita mendapatkan doa dari anak yang soleh. Tanpa menikah bisa punya anak? Nggak bisa. Karena dalam sebuah hadis disebutkan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalasin. Ketika anak Adam, manusia meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Artinya orang itu sudah tidak mungkin mendapatkan pahala ketika orang sudah meninggal, karena dia sudah tidak bisa beramal kecuali ada 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, misalnya beramal, nyumbang ke masjid walaupun dia sudah meninggal dunia, seakan-akan dia masih bisa beramal karena terus mendapatkan aliran pahala. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, seorang guru mengajarkan kepada muridnya, muridnya mengajarkan kepada anaknya, muridnya mengajarkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya mengajarkan kepada murid-muridnya, punya murid, maka guru itu akan tetap mendapatkan aliran pahala walaupun guru itu sudah meninggal dunia. Itu namanya amalnya terputus kecuali
tiga hal tadi. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tua. Karena yang paling tulus mendoakan kedua orang tua itu ya anak. Misalnya ketika orang tua meninggal, dia tidak punya anak, kemudian ngundang tetangga-tetangganya untuk tahlilan, itu kan cuma berapa minggu sekali atau bahkan berapa tahun sekali. Tapi kalau anak, ini bisa jadi mendoakannya setiap selesai sholat atau bahkan lebih dari itu. Makanya salah satu tujuan menikah agar mendapatkan keberkahan dari doa anak yang soleh. Kemudian juga tujuan menikah itu adalah belajar untuk latihan sabar. Belajar latihan sabar, sabar mendidik istri, sabar mendidik anak, sabar ketika sedang menghadapi masalah, ketika menghadapi kesulitan dalam hal urusan rezeki. Latihan sabar, maka dia nanti akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Jadi menikah itu ya jangan dibayangkan enak terus ya, enggak. Walaupun sama-sama mencintai, misalnya yang laki ganteng, yang perempuan cantiknya luar biasa, itu juga tidak kira pas kemudian tidak ada bertengkarnya, tidak ada susahnya, tidak mungkin, pasti ada. Jangan dibayangkan menikah itu seperti orang yang berduaan di bulan, enggak, pasti ada tidak enaknya. Mau sesabar apapun ya pasti tidak ada juga yang tidak enak. Makanya sebenarnya tidak bagus menikah dengan perempuan yang sangat cantik, itu tidak bagus. Nah, maka dikatakan oleh para ulama hukumnya makruh. Karena kekurangan dari perempuan yang sangat cantik itu dua. Pertama, sombong. Nah, pertama sombong biasanya. Kalau jelek yang disombongkan apanya? Mau pose-pose kayak apa ya tetap kayak gitu kan. Mau sambil tangannya kayak gini ya tetap kayak gitu. Nggak kira berubah kalau orang sudah jelek. Mau foto sama yang cantik-cantik tambah kelihatan jeleknya. Kan gitu. Nggak kira berubah wajahnya. Mau operasi plastik, nggak kuat uangnya. Itu kelemahannya, itu dia sombong. Biasanya rata-rata yang sombong itu yang cantik-cantik, yang jelek mundur itu. Makanya sombong itu bagi seorang pria yang tampan dan bagi seorang wanita yang cantik itu ya salah, tapi tidak begitu parah salahnya. Tapi kalau ada orang sombong jelek, itu salah dan parah. Itu sudah jelek, sombong, pernah mandi, ingusan misalnya, itu sudah parah, itu sudah jelek, sombong itu. Makanya lebih parah lagi kalau ada orang jelek kok bisa sombong itu. Cantik ya bukan berarti boleh sombong, ya enggak, tapi ya dalam taraf wajar, walaupun tetap tidak baik gitu. Karena ada sesuatu yang dia sombongkan. Yang kedua, kekurangan dari orang yang cantik itu banyak dilihat orang. Dan iya, kalau punya pasangan yang jelek misalnya, lepas ke pasar nanti balik lagi. Pasti bisa balik lagi itu. Lepas saja ke pasar itu, nanti balik lagi itu, tahu jalannya pulang itu. Tapi kalau punya istri yang sangat cantik, apalagi cantik se-kabupaten misalnya, oh dilepas ke pasar, hati-hati takut tidak bisa balik. Bukan karena tidak tahu alamat rumahnya, takut tahu alamat yang lain yang lebih menarik. Nah, itu kelemahannya orang yang cantik itu. Jadi ya bersyukurlah bagi yang tertakdir yang biasa-biasa atau yang jelek itu, karena kita bisa bersyukur dalam kondisi yang bagaimanapun. Ya, itu kekurangannya orang cantik seperti itu.
kelebihannya ya banyak, dibuat sarana untuk bersyukur. Alhamdulillah saya tidak ditakdirkan punya hidung mancung misalnya. Kalau orang cantik tuh hidungnya kan mancung ke depan, kalau orang jelek itu hidungnya mancung ke dalam, beda. Jadi itu salah satu tujuannya itu adalah untuk latihan sabar, mendidik istri, mendidik anak dan sejenisnya. Juga dibuat sarana untuk mendapatkan pahala dengan bermain-main dengan istri, bercanda tawa, bersenda gurau, itu berpahala. Enaknya nikah seperti itu, guyon sama istrinya, guyon sama anaknya, itu berpahala. Guyon sama temennya ya berpahala kalau niatkan menyenangkan orang. Tapi sama istri itu berpahala. Dan bahkan sesuatu yang masuk ke dalam mulut istrinya dari makanan-makanan itu juga dinilai sedekah, walaupun kepada istrinya sendiri, walaupun kepada anaknya sendiri. Pokoknya nikah itu luar biasa. Enaknya tidak seberapa, gurihnya luar biasa. Jadi ya segera-segera menikah. Tapi nanti juga akan dibahas tentang hukum menikah, itu bisa jadi hukumnya haram, bisa jadi hukumnya haram, bisa jadi wajib, bisa jadi nanti hukumnya sunnah, bisa jadi hukumnya makruh, bisa jadi hukumnya mubah. Hampir rata-rata ibadah itu meliputi 5 hukum itu, termasuk menikah. Yang selama ini diketahui itu kan menikah itu hukumnya sunnah, bisa jadi hukumnya haram ketika memenuhi syarat-syaratnya. Juga misalnya tujuan menikah itu untuk melatih diri mengatur urusan rumah tangga, bagi tugas. Misalnya untuk mencari nafkah ini urusan suami, untuk bersih-bersih urusan istri misalnya. Bagi tugas biar lebih ringan. Kalau menjomblo selamanya kan tugasnya dilakukan sendiri. Kalau punya istri kan bisa bagi tugas. Bahkan di dalam Al-Quran, nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah semuanya nabi yang sudah menikah. Tidak ada nabi yang jomblo yang disebutkan di dalam Al-Quran, kecuali satu, Nabi Isa. Itu pun bukan karena tidak menikah, tapi karena belum menikah. Oh, barangkali yang jomblo-jomblo itu mau jadi jodohnya Nabi Isa, mau nunggu Nabi Isa. Di dalam Al-Quran tuh yang disebutkan tuh nabi-nabi yang sudah menikah semua. Cari saja di dalam Al-Quran. Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu semuanya adalah nabi yang sudah menikah, kecuali satu, Nabi Isa. Itu bukan karena tidak menikah, tapi karena belum menikah. Apa mungkin di sini itu masih mau nunggu Nabi Isa? Tapi turunnya masih lama. Nabi Isa itu turunnya masih lama. Nanti keburu kadaluarsa itu. Kejombloannya keburu kadaluarsa. Dan bahkan ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Law lam yabqa min umri illa asyrata ayyam la ahbabtu an atazawwaja likaila alqallahu azba." Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, seandainya umurku hanya tersisa 10 hari, maka aku masih tetap ingin menikah. Agar apa? Agar aku bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menjomblo. Artinya dalam keadaan tetap menikah, walaupun umurnya kurang 10 hari. Makanya masih, mumpung umurnya masih banyak, cepat-cepat menikah. Mbak Diana itu cepat-cepat menikah. Nah, menikah itu memang satu hal yang sangat luar biasa. Nah, menikah hukumnya ada 5 hukum tadi itu yang saya sebutkan. Bisa jadi menikah itu hukumnya haram. Kapan menikah itu hukumnya haram? Pada saat calon suami atau calon istri yakin tidak bisa memenuhi hak-haknya sebagai suami atau hak-haknya sebagai istri. Misalnya menikah tujuannya agar menyakiti, misalnya bukan memiliki. Nikah tujuannya menyakiti, bukan memiliki, maka nikah pada saat itu hukumnya haram karena tidak bisa memenuhi hak-hak suami istri, tidak boleh. Atau misalnya menikah tujuannya untuk menelantarkan istrinya, tidak dinafkahi lahir batin misalnya,
Bisa jadi seperti itu hukumnya haram menikah. Hukumnya haram. Bisa jadi menikah itu hukumnya wajib. Bisa jadi menikah itu hukumnya wajib, berarti kalau tidak dilakukan berdosa. Kalau dilakukan mendapatkan pahala. Kapan menikah itu hukumnya wajib? Pada saat seseorang khawatir terjatuh kepada perzinaan. Makanya yang sudah tunangan, boncengan kemana, kesana kemari, tidak usah terlalu lama-lama. Seringkali saya menyarankan, kalau tunangan itu jangan lama-lama. Walaupun sebenarnya saya juga tidak setuju dengan istilah tunangan. Kalau tunangan itu jangan lama-lama. Kadang ada yang minta saran, saya mau tunangan, tapi ininya calon tunangan saya ini mau kerja dulu selama setahun. Jangan, kebanyakan dosa nanti. Tunangan tuh ya sebulan lah paling enggak apa-apa, diikat sebagai bentuk pengikat biar tidak lepas gitu. Setelah itu langsung nikah. Biar apa? Ya walaupun tetap juga nanti kadang-kadang masih berhubungan, berkomunikasi, ya nanti kan tetap berdosa itu. Kecuali dia mau berpuasa, tidak berkomunikasi, maka itu jauh lebih bagus. Walaupun misalnya sampai tunangannya sampai setahun tidak apa-apa, tapi rata-rata susah untuk berpuasa tidak berkomunikasi, itu susah. Makanya kalau tunangan tuh ya jangan lama-lama, sebentar aja, sebulan 2 bulan gitu, langsung nikah, jangan lama-lama. Maka wajib bagi orang yang khawatir terjatuh kepada perzinaan. Yang jadi salah kaprah kadang-kadang di masyarakat kita, orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan kalau sudah tunangan itu seakan-akan sudah sah, boleh dibawa kemana-mana, selfie, dan bahkan boleh sekamar berdua. Ini satu kesalahan besar. Daripada seperti itu, segera menikah. Kalau misalnya masih belum memenuhi syarat, karena masih belum berusia 19 tahun, karena aturan negara itu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Ya nikah sendiri tidak apa-apa, sah. Nanti kalau sudah 19 tahun didaftarkan di KUA, itu tidak apa-apa. Lebih baik seperti itu daripada terjatuh kepada perzinaan. Kenapa ada perzinaan? Yaitu karena orang itu mempersulit urusan pernikahan. Coba dipermudah urusan pernikahan. Kalau sudah suka sama suka, ya sudah, nikahkan saja, tidak usah lama-lama. Masih dibawa kemana-mana. Tiap malam minggu didatangi sama yang laki-laki, apel, dipersilahkan sama orang tuanya. Itu orang tuanya nanti ketika anaknya berzina menanggung dosanya karena tidak diurusi itu anaknya itu, maka orang tua berdosa. Bisa wajib ketika terjatuh kepada perzinaan. Dan bahkan saya dengar dengan telinga saya sendiri sekitar 1 tahun yang lalu, ada anak kelas 1 SMP MTS yang sudah pernah berzina. Dia cerita sendiri kepada saya. Kelas 1, bayangkan, kelas 1. Anak sekecil itu sudah pernah berzina. Bagi orang tua nikahkan, jangan lama-lama. Kalau sudah suka sama suka, sudah nikahkan. Urusan pekerjaan, urusan penghasilan sudah dijanji sama Allah, nanti akan dikayakan orang yang menikah. Yang penting tujuannya bagus, tujuannya adalah tujuan-tujuan yang benar. Nah, menikah itu bisa juga hukumnya sunnah. Kapan menikah itu hukumnya sunnah? Bagi orang yang punya syahwat, yang dia itu masih bisa mengendalikan syahwatnya, dan dia juga punya biaya untuk menikah. Syahwatnya masih bisa terkontrol, tapi di sisi yang lain dia juga punya biaya untuk menikah. Maka pada saat kondisi seperti itu, menikah hukumnya sunnah. Yang tadi itu yang wajib, apa bedanya? Tidak bisa mengontrol syahwatnya. Maka hukumnya wajib. Dan dia juga punya biaya yang cukup untuk menikah. Menikah itu kan biayanya tidak banyak. Mas kawin 100.000 boleh apa tidak boleh? Boleh. Orang sekarang punya uang 1 juta,
lebih memilih HP Android yang baru dibanding memilih kehidupan yang baru. Padahal HP Android juga salah satu sarana orang bisa terjatuh kepada perzinaan. Di HP itu semuanya ada, mulai dari yang paling tertutup sampai yang paling terbuka semuanya ada. Mulai dari Mekah sampai ke Amerika semuanya ada di HP Android, semuanya ada. Mau cari apapun semuanya ada di HP Android itu. Makanya daripada buat beli HP baru, mending cari kehidupan yang baru. Bukan cari pasangan yang baru, berarti dia sudah punya pasangan sebelumnya. Cari kehidupan yang baru. Bisa jadi menikah itu hukumnya makruh bagi orang yang pertama tidak punya biaya, yang kedua syahwatnya juga biasa-biasa saja, atau dia syahwatnya tidak bisa terkontrol, tapi dia tidak punya biaya untuk menikah, maka hukumnya makruh. Ada juga hukumnya mubah, menikah itu hukumnya mubah. Mubah itu apa artinya? Boleh. Pada saat kondisi yang bagaimana menikah itu hukumnya boleh? Pada saat orang menikah untuk hanya bisa merasakan nikmatnya orang menikah, untuk bisa merasakan orang berhubungan suami istri, itu hukumnya mubah-mubah saja. Ya daripada berzina, itu lebih bagus menikah. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu ada juga beberapa orang dan bahkan tokoh-tokoh besar, ulama-ulama yang memilih untuk tidak menikah karena mereka semua itu menikah dengan ilmu. Ini ada satu kitab yang sangat bagus, namanya Al-Ulama Al-Uzzab, para ulama yang menjomblo. Ini ada sekitar berapa banyak di sini? Ada sekitar 30-an lebih, atau barangkali mau menambah daftar di sini. Jadi ini sibuk cari ilmu, ngarang kitab, cari ilmu, ngarang kitab, sudah saking cintanya kepada ilmu sampai karena dia beralasan nanti saya kalau punya istri tidak sempat untuk belajar, tidak sempat untuk ngajar, tidak sempat untuk ngarang kitab. Tapi kalau belum bisa dalam tingkatan seperti itu, jangan berani-berani masuk dalam daftar ini. Ini khusus ulama-ulama yang menjomblo ini, setebal ini. Masih mau ditambahi lagi segini. Ya, tinggal daftar aja nanti. Ini daftar, jadi ada ulama-ulama itu juga yang menjomblo, baik laki-laki maupun perempuan ada juga. Tapi menjomblonya itu bukan karena tidak laku, tapi karena sibuk untuk ilmu. Saking cintanya kepada ilmu sampai lupa kepada istri, sampai lupa kepada mencari istri. Itu ada juga ulama-ulama yang seperti itu. Dan yang paling terpenting itu menikah itu harus diperhatikan urusan niat. Jangan sampai menikah tujuannya bukan untuk hal-hal yang baik. Karena menikah itu bahagia atau tidak itu akan ditentukan dari niatnya juga. Niat itu sangat menentukan. Jangan cuma sekedar ingin memiliki yang dicintai. Pernah saya tulis itu di story itu, mencintai, memiliki orang yang kau cintai adalah kemungkinan, tapi mencintai orang yang kau miliki adalah kewajiban. Ya sudah, jodohnya itu ya kewajiban kita mencintai. Tapi kalau memiliki yang kita cintai bisa jadi mungkin, bisa jadi tidak, karena jodoh itu semuanya sudah ada yang ngatur. Tidak usah khawatir Mbak Diana, tidak usah khawatir urusan jodoh itu, tidak usah khawatir, tidak usah khawatir urusan jodoh itu. Kadang yang tiba-tiba dekat, kadang-kadang menjauh. Ya itu karena memang sudah belum ada tulisannya. Kadang yang tidak pernah kenal jauh tiba-tiba dekat. Jodoh itu sudah ada tulisannya. Yang penting tugas kita itu tidak usah memikirkan. Tugas kita urusan jodoh jangan memikirkan. Tugas kita yang sekarang kita jalani, cari ilmu, ibadah, ya sudah. Nanti Allah akan mengantarkan sendiri jodoh kita. Karena jodoh tidak akan tertukar. Jodoh itu tidak akan tertukar.
Doa kita, tugas kita adalah berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Dan boleh juga kok ketika seorang perempuan itu menawarkan diri itu juga boleh-boleh saja. Kadang-kadang faktor yang menjadikan seorang perempuan tidak menikah itu bisa jadi, ini satu kejadian juga yang pernah terjadi pada masa Rasulullah. Bisa jadi karena orang itu merasa agak ragu mau minta kepada si perempuan itu. Makanya tidak ada salahnya bagi orang tua itu menawarkan kepada orang tua yang lain. Barangkali memang dia itu menginginkan perempuan itu tapi agak malu atau khawatir ditolak atau khawatir bagaimana. Jadi membuka itu tidak apa-apa, bukan aib seperti itu. Yang penting yang membuka adalah orang tuanya. Jangan buka diri. Oh, saya belum laku. Nah, jangan. Nanti jadi bahan bulian nanti. Tidak laku-laku nanti. Jadi seperti itu, menikah itu ya tidak usah terlalu dipikirkan, nanti tambah stres nanti. Allahumma in kana zauji fis samai anzilhu. Ya Allah, jika jodohku ada di langit, turunkanlah. Dikira itu makhluk manusia atau apa itu? Kayak doa sholat duha itu. Wa in kana fil ardi fa ahrijhu, jika di bumi maka keluarkanlah. Itu mungkin makhluk-makhluk alien itu. Wa in kana ba'idan qarribhu. Kadang-kadang orang itu doa menikah itu kadang-kadang maksa. Ya Allah, jika dia bukan jodoh saya, maka jodohkanlah. Dan jika dia jodohnya orang, maka pisahkanlah. Itu doa terlalu maksa ini. Jadi santai-santai saja, nggak usah terlalu terburu-buru, nggak usah khawatir urusan jodoh, apalagi juga terlalu fokus mikirkan mantan itu tidak penting untuk dipikirkan, nggak ada manfaatnya. Memikirkan mantan sama dengan apa? Sama dengan melihat hantu yang menakutkan. Jangan suka menyakiti diri dengan memikirkan hal yang bisa menyakiti diri sendiri. Nggak usah. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang di depan masih banyak harapan. Nggak usah dipikirkan mantan itu. Nggak usah dipikirkan mantan itu. Sudah. Yang bukan jodohnya ya sudah. Yang tidak ditakdirkan untuk kita miliki berarti tidak perlu untuk kita pikirkan. Semuanya sudah ada garisnya. Saya dulu seperti ini, punya keinginan seperti ini waktu saya masih belajar di Yaman. Di sana saya melihat, oh kok orang hafal Quran itu kok kayaknya enak ya. Kemudian saya kerentek di dalam hati saya. Ya mungkin karena di sana tempat-tempat mulia ya. Oh, saya pengen punya istri hafal Quran. Ya keturutan. Istri saya itu hafalan Quran 8 tahun baru khatam gitu. Jadi tidak usah putus asa, tidak hafal 8 tahun baru hafal Quran. Ada sepupu saya di Bojonegoro itu 3 tahun hafal Quran. Ya tiap orang kan punya kelebihan masing-masing, tapi bagaimanapun juga semakin lama ya berarti semakin banyak pahala. Orang dalam hal mencari ilmu itu juga macam-macam. Ada yang baru dijelaskan langsung paham, ada yang sudah diulang berkali-kali tidak paham. Ya belajar berarti semakin banyak pahala dengan mengulang-ulang itu. Jadi setiap kondisi bagaimanapun ada celah untuk kita bisa bersyukur kepada Allah. Kemudian saya dulu keinginan simpel gitu, pengen yang punya yang hafal Quran, pengen yang kaya. Karena kalau sudah kaya itu enak semuanya, mau belajar mau ngajar itu sudah nyantai aja, keturutan alhamdulillah. Datang ke sini rumah sudah ada, kendaraan tinggal pakai. Karena kekuatan doa itu luar biasa.
Padahal saya tidak berdoa itu. Hanya kerentek di dalam hati saja. Kerentek di dalam hati saja. Jadi apapun keharapan kita itu harus harapan-harapan yang baik. Khawatir menjadi doa. Saya dulu juga waktu masih belum pergi ke Yaman, itu juga saya punya keinginan seperti ini. Saya pokoknya pengen menikah bukan dari kabupaten sini, bukan dari kabupaten saya. Ternyata ditakdirkan oleh Allah yang sangat jauh sekali di sini. Jadi di sana itu perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Di sini juga hampir perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Ini kan ke sana Banyuwangi, Bali kan sudah selesai sudah. Di sana juga sama. Bojonegoro itu perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Makanya orang punya harapan, punya kerentek di dalam hati itu yang baik-baik saja. Jangan yang tidak baik. Khawatir menjadi doa. Khawatir menjadi doa. Nah, nanti juga ketika sudah punya anak, itu juga ketika nanti mendidik anaknya, itu juga harus hati-hati kalau ngomong. Misalnya anaknya cek nakalnya, ngerusakkan barangnya tetangga, ngelempar-ngelempar, mecahkan kaca misalnya. Oh, anak kok nakal sekali. Anaknya siapa ini? Nah, anaknya sendiri. Masa anaknya tetangga, kan tidak mungkin. Nah, hindari kata-kata yang negatif. Hindari kata-kata yang negatif. Dulu ceritanya Kiai Hamid Pasuruan yang sangat terkenal itu, yang banyak diziarahi orang, seorang wali yang sangat terkenal itu. Ceritanya seperti ini. Jadi waktu itu hari raya, ibunya itu buat kue, buat adonan kue. Nah, pada saat sudah siap mau dibuat jajanan kue itu, tiba-tiba kuenya itu dicampur sama tanah sama Hamid yang masih kecil itu. Dicampur dibuat mainan intinya. Ya, coba bayangkan ya, sudah bersusah payah buat hidangan lebaran dicampur sama tanah dan bahkan sebagian ada yang dibuang sama Kiai Hamid yang masih kecil itu. Ya ibunya pasti ini. Tapi dalam kondisi seperti itu, Hamid, semoga kau jadi wali yang sangat besar. Jadi wali beneran. Jadi jangan ngomong, oh, kok anak kurang ajar ya, orang tuanya siapa? Nah, kan orang tuanya dia sendiri. Jadi hindari kata-kata yang negatif. Misalnya melakukan sesuatu, oh itu jelek itu, jangan dilakukan. Jangan jelek. Itu tidak baik. Biar tidak sering mendengar kata-kata yang negatif. Beda antara jelek dengan tidak baik, itu beda. Kesannya itu beda. Kesannya beda, walaupun maknanya juga sama, tapi kesannya yang melekat di dalam hati itu berbeda. Itu sedikit terkait dengan pernikahan, dan kita masih belum membahas tentang fikih dari pernikahan yang nanti juga akan dibahas, karena ini yang paling terpenting, fikih pernikahan itu, terutama pada saat akad nikah, terutama hukum perceraian. Jadi intinya orang menikah itu minimal harus memenuhi 5 syarat. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi, ada sighot. Mau menikah? Tidak ada yang mau? Bisa? Tidak bisa. Pokoknya saya harus menikah. Pasangannya mana? Tidak ada. Masa bisa? Tidak bisa. Jadi harus ada pasangan dulu. Menikah tanpa wali tidak bisa, tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Kawin lari itu tidak sah. Cuma berdua, dinikahkan sendiri tidak bisa. Atau ada wali tapi tidak ada saksi, itu juga tidak boleh. Atau semuanya ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 saksi, tapi tidak pakai sighot. Pokoknya saling mencintai sudah otomatis saling memiliki, itu juga tidak boleh. Nanti akan kita bahas satu persatu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi yang akan kita bahas lebih kepada hukum terkait hukum-hukum fikih ya. Hukum-hukum fikih pernikahan, biar tidak salah. Kadang-kadang orang sudah dicerai tapi dia tidak tahu kalau dia sudah dicerai, sehingga dia masih melakukan hubungan suami istri. Berarti kan hubungannya adalah hubungan yang
yang haram, luan zina. Silakan yang mau bertanya. Ini masih pembukaan. Insya Allah besok langsung kita bahas dari segi hukum fikih. Syaratnya jadi suami itu apa? Syaratnya jadi istri apa? Syaratnya saksi bagaimana? Nanti akan kita bahas satu persatu. Juga nanti kita bahas hukum walimah pernikahan. Juga nanti hukum perceraian, hukum menggilir istri, hukum pada saat seorang istri itu nanti apa, kalau istilah Madura itu ngosok, ngambul itu gimana, apakah masih wajib dinafkahi atau bagaimana, nanti akan kita bahas satu persatu. Silakan yang mau bertanya, boleh bertanya seputar tema atau boleh bertanya di luar tema. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab. Silakan. Ya. Hukum dari memutuskan keturunan atau ikut KB itu apa? Nama siapa dari mana? Maka nama saya Muhammad Faisal, asal Idoro Payung. Masih mondok apa? Sudah lulus. Dari mana? Nurul Yakin. Nurul Yakin Idoro Payung. Ya. Hukum KB. KB itu macam-macam. Tujuannya itu macam-macam. Ada KB itu, kalau KB itu saya lebih setuju keluarga besar. Bukan keluarga berencana. Kalau keluarga berencana itu kan 2 anak cukup. Kalau saya 2 itu ya kurang. Nggak seru kalau cuma 2 itu. Kurang rame. Semakin banyak anak banyak rezeki. Nah, KB itu tujuannya macam-macam. Ya karena mungkin belum menikah jadi gambarnya KB itu kan seakan-akan memutus keturunan ya. KB itu ada yang tujuannya itu untuk apa? Mengatur jarak. Jadi nanti kalau misalnya anak pertama lahir misalnya, itu kan mestinya jedanya itu tidak boleh terlalu dekat. Khawatir apa? Khawatir anak yang pertama ini nanti tidak terpenuhi ASI-nya atau untuk merawatnya lebih tidak bisa fokus karena sudah hamil lagi misalnya. Kalau yang seperti itu tujuannya tidak apa, hanya untuk mengatur jarak saja. Tapi kalau tujuannya itu untuk memutuskan keturunan, misalnya biar saya tidak punya anak, ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Padahal ini kan juga memungkinkan dia punya anak, tapi langsung diputus seperti itu. Atau tujuan yang lain misalnya, anaknya sudah banyak, sudah 20 misalnya. Tadi malam saya ada tamu itu, katanya dia cerita, bersaudara berapa? 18. Meninggal 4, tinggal 14. Dan ini benar ini, orang Gresik, tadi malam ada tamu. 18 bersaudara. Dari berapa istri? 1 istri. 18 bersaudara, 1 istri. Dan itu yang benar. Orang-orang dulu itu kan anaknya banyak-banyak ya. Ya karena tidak ada hiburannya. Hiburannya istrinya itu. Sekarang hiburannya ada di HP Android. Atau misalnya dari dokter ada semacam peringatan. Ini nanti kalau punya anak lagi bahaya karena anaknya sudah terlalu banyak. Nanti khawatir terjadi penyakit ini dan itu. Maka pada saat itu juga tidak apa-apa untuk KB. Istilahnya KB steril apa? Steril apa? Hah? Steril ya. Ini sudah tidak punya anak lagi. Itu juga tidak apa ketika ada tujuan-tujuan tertentu. Tapi Masya Allah ya, ini kuasanya Allah. Kadang-kadang ada yang sudah disteril itu masih tetap punya anak. Saking manjurnya itu. Walaupun cuma disentuh sedikit langsung punya anak. Jadi tergantung tujuannya. Kalau hanya rata-rata tujuan KB itu ya untuk ini, mengatur jarak saja. Rata-rata itu. Tapi kalau masih baru menikah, ya saya sarankan jangan langsung KB. Nah, sudah nikmati saja. Karena katanya orang itu kalau baru menikah langsung KB, khawatir nanti terjadi jadi kekeringan rahim sehingga dia nanti untuk bisa anak ini butuh proses yang cukup lama. Baru ketika sudah punya anak bolehlah KB untuk mengatur jarak saja. Apalagi dalam kondisi tertentu bisa juga KB ini penting bagi perempuan yang lahirnya melalui operasi.
Ini ketika operasi, ini ada aturan dari dokter dalam jangka sekian tahun. Ini kalau punya anak lagi takut bahaya. Rata-rata itu KB minimal 3 tahun itu ada, atau 5 tahun. Baru setelah itu dicopot KB-nya, baru kemudian normal lagi, tidak apa. Jadi intinya tergantung tujuannya, begitu. Ada pertanyaan lain? Ada? Mbak Ainun mau tanya? Ya, nah, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan ini setiap hari ya. Yang lebih fokus kita bahas adalah hukum-hukum fikihnya, karena ini penting, hukum-hukum fikih setiap hari dari jam 6 sampai jam 7 kecuali hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab.